Oke, selamat sore semuanya. Ini udah kelihatan ya share screen-nya ya? Oke. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya mengenai eh, melanjutkan kemarin yaitu tentang ini udah ada reaksinya. Jadi kemarin kan nggak ada reaksinya, raca masanya ini sekarang dengan ada reaksi gitu. Yang seperti kalian udah tahu, mungkin kalian udah pernah tahu kan kalau misalnya dengan ada reaksi itu ada 3 cara, yaitu dengan pertama tuh pakai neraca molekul, yaitu yang kedua neraca atom, lalu yang ketiga ada extent of reaction. Nah, untuk nanti untuk lebih detailnya mungkin kita coba lihat dulu ya contoh-contoh soalnya, dan mungkin juga sudah dijelaskan di kelas, jadi kita langsung lihat ke latihan soalnya saja. Nah, jadi kan untuk di reaksi ini ada beberapa istilah, yaitu misalnya seperti excess yaitu, atau yield, kayak gitu. Tapi kebanyakan excess sih, atau yield itu juga. Nah, kita coba pertama lihat di problem 439. Boleh dilihat di problem 439 itu ada asetilen dihidrogenasi menjadi etan. Lalu umpan masuk ke reaktornya 1,5 mol H2 per mol C2H2. Nah, yang A disuruh mencari stoichiometry reactant ratio dan yield ratio. Juga ada satuannya di situ, yaitu untuk reactant rasionya mol H2 react per mol C2H2 react. Lalu yang yield rasionya kilomol C2H6 form atau terbentuk per kilomol H2 reaksi. Nah, untuk yang A, berarti yang kita bisa membuat persamaannya, yaitu C2H2 ditambah 2H2 menjadi C2H6. Nah, di sini kita tahu dong, berarti rasionya itu 2 mol H2 bereaksi per mol C2H2 bereaksi, ya, karena satuan, di depannya H2 ini itu 2, lalu 0,5 C2H6 terbentuk per kilomol H2 bereaksi, yaitu 1 per 2 kan koefisiennya, 1 per 2 sehingga jadi 0,5. Itu untuk yang A. Untuk yang kedua, kita disuruh mencari limiting reaktan dan presentasi dari eksesnya. Untuk limiting reaktannya di sini adalah pastinya H2 ya. H2 ini adalah sebagai limiting reaktannya. Lalu untuk persen eksesnya yaitu misalnya ini misalnya kan ada 1 mol kan yang otomatis yang satunya kan pasti ekses kan, jadi 1 mol, oke, 0, ini harus di sini dulu aja. Nah, di sini kan jadi untuk presentasi eksesnya, jadi di sini misalnya kita pakai 1 mol ya, maka jadinya 1 mol dikurangi, ini harusnya aku tulis rumusnya ya. Sorry, ini harusnya rumusnya adalah mol mula-mula dikurangi mol bereaksi per mol bereaksi. Jadi di sini adalah 1 dikurangi yang mol bereaksinya harusnya 0,75 per 0,75.
Lalu untuk yang C, itu kita lihat dulu. Untuk yang C, di sini untuk menghitung mass fit rate atau laju dan masanya dari hidrogen untuk memproduksi 4,6 ton etan. Ya, jadi 4 kali 10 pangkat 6 itu kita konversikan dulu menjadi kilogram per second dulu. Jadi ini ada 1 tahun, ini kan diketahui 300 hari kan, di soalnya juga. Dan berapa sih 24 jam. Jadi 1 tahun 300 hari, 1 hari 24 jam, lalu itu dijadikan second, dan di sini kita jadikan kilo. Nah, dari sini kita ubah menjadi mol, yaitu dengan dibagi mr. Lalu ketemu mol C26, lalu kita dikalikan 2, karena koefisiennya H2 adalah 2. Sehingga menjadi 20,6 kg H2 per second. Ini untuk yang problem 439. Sampai ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita coba ke problem 440. Nah, di sini sudah ada reaksinya, ada amonia, ada proses pembakaran amonia ya. 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO plus 6H2O. Nah, di sini yang A disuruh menghitung rasio Lb mol O2 bereaksi per Lb mol NO terbentuk. Nah, berarti di sini untuk rasionya kan jelas ya. Untuk yang Lb mol O2 berarti O2-nya kan berarti kan 5 dibagi 4, sehingga rasionya adalah 1,25. Langsung aja dari koefisiennya. Lalu untuk yang B, kita lihat jika amonia diumbahkan ke reaktor kontinus dengan laju 100 kmol/3 per jam, berapa kayak oksigen fit rate-nya dengan mengincar eksesnya 40% O2. Nah, diketahui juga eksesnya ya, berarti ya. Nah, di sini kan berarti O2 teoritisnya adalah, kita harus cari O2 teoritis, yaitu 100 kmol/3 per jam dikalikan 5 per 4 itu dari koefisiennya untuk menjadikan O2 ya, sehingga ketemu 125 kmol O2. Lalu diketahui eksesnya 40% O2, maka tinggal dikalikan 1,4. 1,4 dikalikan 125 kmol menjadi 175 kmol O2. Lalu untuk yang C, ada 50 kg NH3, ada 50 kg NH3 dan 100 kg oksigen diumpankan ke batch reactor, tentukan limiting reaktannya dan percentage jadi menghitung reaktan yang lain, berapa persen eksesnya, dan extent of reaction-nya. Lalu massa NO yang terproduksi. Oke, jadi di sini ada 50 kg NH3, kita konversikan menjadi kilomol menjadi 2,94. Dikonversinya tinggal dibagi mr ya. Lalu 100 kg O2 diubah juga menjadi 3,25 kmol O2. Nah, dari sini, karena udah dalam bentuk mol, kita tahu limiting reaktannya adalah O2. Jadi yang habis duluan kita tahu dari komposisi molnya, yang habis duluan adalah O2. Lalu NH3 teoritisnya, maka 3,25 dikalikan 4 per 5, sehingga di 2,5 kmol NH3. Persen ekses dari NH3 adalah 2,94, yaitu
eee, mol mula-mulanya dikurangi mol teoritisnya adalah 2,5 per 2,5 sehingga menjadi 17,6%. Lalu untuk extent of reaction-nya, kita menggunakan extent dari O2 ya, yaitu 0 sama dengan 3,125 min 5 extent of reaction, sehingga extent of reaction-nya adalah 0,625 kilomol. Massa NO yang terbentuk maka 3,25 kilomol O2 dikalikan 4/5 lalu dikalikan sama MR-nya. Jadi 4/5 ini adalah koefisiennya. Jadi ini kita pakai stokiometri biasa. Lalu kita kalikan 30 kg ini adalah MR-nya, lalu sama dengan 75 kg NO. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya itu 5-nya dapat dari mana ya? Ini. Yang mana? Ini Yang 5. 3, iya, 5 kali extent of Itu dari koefisiennya. Ini kan rumus extent of reaction kan N sama dengan N0 atau mol mula-mula dikurangi koefisien dikalikan extent of reaction. Jadi V ini adalah koefisiennya. Jadi misalnya O2 berarti koefisiennya O2 gitu. Kalau NH3 ya berarti V-nya ini ganti koefisiennya NH3 4 gitu. Intinya ada pertanyaan. Oke, udah cukup. Maksudnya kita lanjutkan lagi aja ya kalau nggak ada pertanyaan kalau gitu. Kita lanjut ke silakan dilihat di problem 4.43 ya. Jadi di sini kita udah mulai masuk yang lebih kompleks lagi, udah ada diagramnya juga ya, dan juga kita harus menggambar diagramnya. Nah, di sini ada suatu reaksi 2HCl ditambah setengah O2 menjadi Cl2 plus H2O. 4, 3. Nah, ini udah ada ceritanya ya, sehingga kita bisa pakai reaksinya seperti ini. Jadi kita dapat dari ceritanya. Oke, jadi kita buat diagramnya ya. Ada 1 mol HCl, lalu juga ada dibuat udara ya. Ini misalnya aku pakai N1 mol udara, itu adalah 0,21 mol NO2 per mol dan 0,79 mol N2 per mol. Dan di soal ditulis eksesnya 35%. Lalu yang keluar pasti ada HCl, yang sisa. Lalu juga ada O2 pasti, karena dia ekses. Lalu ada N2, nah N2 ini tidak bereaksi ya, inert. Lalu ada Cl2 dan H2O dari produknya ini. Ya. Nah, untuk mencari O2 teoritisnya, kita kan langsung pakai stokiometri biasa nih. Jadi 100 dikalikan 0,5 dibagi 2, sehingga menjadi 25 mol O2. Ya, jadi dari mol HCl kita convert menjadi mol O2. Itu adalah mol O2 teoritis. Nah, karena di sini 35% ekses, maka kita langsung ketemu mol udaranya dapat dari O2 teoritis tadi. Gimana? Jadi 0,21 kalikan N1 itu kan untuk mol O2 sendiri ya, itu sama dengan 1,35 dikalikan 25. Maka ketemu N1-nya adalah sekitar 160,7 mol udara. Lalu di sini karena ada 85 yang terkonversi, maka N2-nya sama dengan 1 dikurangi 0,85 dikalikan 100, maka sama dengan 15 mol HCl. Nah, selanjutnya, di sini pekerjaannya aku pakai neraca atom dulu, ya. Jadi
untuk neraca atomnya kayak gini. Pakai ada Cl kan. Nah, berarti yang ada Cl kan yang masuk kan Cl-nya, yang ada Cl-nya kan HCl, berarti yang masuk kan 100. Sama dengan, yaitu N2, N2-nya kan tetapi udah tahu 15 ya, ditambah 2 dikalikan N5. Kenapa kok 2? Karena di sini adalah Cl2, 2. 2, jadi kayak gini. Harusnya penulisannya kayak gini. Aku share whiteboard saja ya. Oke, misalnya, jadi tadi kan, sorry, ini 100 ya, mol HCl. Harusnya ini ada dikali ya. Penulisannya harusnya yang benar gini, karena itu harusnya kurang penulisannya seperti ini. 1 mol Cl per mol HCl. Penulisannya harus kayak gini. Ini. Nah, ini disama dengankan 15 mol HCl. Nah, ini dianukan lagi. Ditambah N2, N5, sorry. Ini dikalikan 2 mol Cl per mol Cl2. Harusnya seperti ini. Silahkan dicat, mungkin yang perlu dicatat, mungkin tahu tulisannya benar gimana. Tulisannya benar adalah harusnya gini. Makanya tadi aku tunjukkan dulu ya yang di PDF-nya. PDF-nya kan kayak gini. 1 sama dengan 15 plus 2N5. Tapi yang benar adalah ini. Nah, ini yang benar kayak gini. 100 mol HCl kalikan 1 mol Cl per mol HCl. Ya. Ini per mol HCl. Kalau misalnya koefisien ini harusnya 1 mol HCl karena 1 kan. Ini 15 mol HCl, 1 mol Cl per 1 mol HCl ditambah N5 dikalikan 2 mol Cl per 1 mol Cl2. Karena Cl kan ada 2, maka 2 mol Cl. Karena ini atom kan, jadi per atomnya gitu. Oke. Harusnya punya kayak gini. Kan ke PDF-nya ya. Nah, jadi ketemu N5-nya kan, 42,5 mol Cl2. Lalu kita lanjut ke neraca H. Neraca H ini sama. Yang punya H kan adalah HCl, ya, dan H2O. Ya, jadi kan ada 100 yang masuk, kalikan 1 mol H per mol mol HCl sama dengan 15 mol dari HCl kalikan 1 mol H per mol HCl ditambah N6 dikalikan 2 mol H per mol H2O karena H-nya ada 2. Makanya 2N6. Dari neraca H kita dapat N6-nya adalah 42,5 mol H2O. Nah, lanjut ke neraca O. Nah, neraca O ini kita punya O2 ya, lalu ada O dan H2O. Maka seperti ini. 160,7 kali 0,21 itu untuk mencari mol O2-nya dikalikan 2 mol O per mol O2 seperti penulisan kayak tadi sama dengan N3 dikalikan mol 2 mol O per mol O2 ditambah 42,5 dari mol O, 1 mol O per mol H2O. Ya. Jadi ketemu N3-nya adalah 12,5 mol O2. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari penulisan agak bingung mungkin. Enggak ya harusnya ya. Atau mungkin mau tanya dulu.
Belum lanjut. Kenapa? Yang mana 42,5? Ini? Nah, ya ini 42,5 L5-nya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya lanjut kita ke terakhir yaitu neraca N2. Nah, untuk neraca N2 ini aku udah tadi bilang karena inert maka in sama dengan out. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar pasti. Jadi 160,7 kalikan 0,79 itu sama dengan N4-nya, yaitu 127 mol N2. Jadi untuk yang N2 ini tinggal 0,79 dikalikan N1. N1 kan 60,7. Sehingga itu sama kayak N4 in sama dengan out karena dia inert, nggak bereaksi. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini. Oke. Ini untuk yang cara baca atom. Mungkin bisa nge-refresh ya, cara baca atom itu gimana. Dan jangan lupa penulisannya ya. Penulisan dari satuan kayak aku tadi bilang harus yang detail, misalnya kayak 160 mol H2O dikalikan 2 mol H per mol H2O kayak gitu harus digituin untuk neraca atom. Oke, untuk yang neraca yang selanjutnya kita pakai cara extent of reaction, yaitu udah disinggung ya di soal sebelumnya, cara extent of reaction yaitu Ni sama dengan atau N sama dengan Ni atau NiO atau N0 dikurangi V dengan extent of reaction-nya ya. Oke, jadi pertama kita dari HCl ya. Dari HCl. Nah, untuk extent of reaction ini kita sedikit berpacu ke dari koefisien reaksinya. Nah, gimana caranya? Nah, Ni itu kan berarti yang keluar. Yang keluar kan, nah, udah tahu kan, yang 15 ini, ya, dari 80 konversi kita tahu mol HCl yang keluar itu berapa, kan 15. Maka Ni-nya itu 15 untuk HCl. NiO atau yang masuk adalah 100, udah diketahui juga. Dikurangi 2 kalikan extent of reaction. 2 itu dapat dari koefisiennya. Sehingga extent of reaction-nya adalah 42,5 mol. Gitu. Lalu untuk lanjut ke Cl2. Nah, untuk yang N5-nya kita dapat cari dari reaksinya. Nah, untuk N5 kan nggak ada yang masuk kan, sehingga 0. Nah, jadi gini, untuk reaction of reaction-nya, ini kan rumusnya kan begini ya. Sorry, ini kan ada minus. Nah, tapi kalau minus ini hanya berlaku untuk yang di reaktan, ya. Jadi kayak HCl ini kan reaktan kan. Nah, ini hasilnya reaktan. Kalau misalnya Cl2, kita pakai positif. Biasa kan kalau misalnya kalian hitung stoikiometri biasa pakai mula-mula reaksi sisa, otomatis yang reaktan kalian kurangi, yang produk kalian jumlah, kayak gitu. Sama kayak halnya kayak gitu. Sehingga untuk yang Cl2 kita N5 sama dengan 0 ditambah koefisiennya karena 1, maka sama dengan external reaction saja. Maka ketemu N5 adalah 42,5. Untuk H2O sama, N0 sama dengan external reaction saja, karena koefisiennya hanya 1, maka 42,5 mol H2O. Untuk yang O2, ya, itu yang masuk kan 0,21 dikalikan 160,7. Nah, karena dia reaktan, maka dikurangi setengah itu dari koefisien dikalikan external reaction. Sehingga hasilnya adalah N3 adalah 12,5 mol O2.
Untuk yang N2 itu nggak usah pakai external fraction karena dia inert, maka sama dengan out gitu. Sampai ini ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan antara mungkin baca atom sama external reaction. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu coba kita lihat di problem 4.44 ya. 4.44. Di problem 4.44 ini kita hanya dikasih suatu cerita saja, lalu juga ada beberapa data, lalu kita membuat reaksinya sendiri ya. Jadi kalian baca dulu 4.4-nya untuk agar tahu reaksinya tuh gimana. Nah, di sini di 4.44 ini reaksinya nggak hanya satu, banyak ya. Terang aja. Untuk reaksinya di sini ada 4 ya. Ada FeTiO3 ditambah 2H2SO4 menjadi TiOSO4 ditambah FeSO4 ditambah 2H2O. Lalu Fe2O3 ditambah 3H2SO4 menjadi Fe2SO4 3 kali plus 3H2O. Lalu kemudian TiOSO4-nya ditambahkan 2H2O menjadi H2TiO3 ditambah H2SO4. Lalu H2TiO3 menjadi TiO2 ditambah H2O. Oke, di sini kita mau cari ya massa dari umpan yaitu di sini adalah kita asumsikan FeTiO3 ditambah H2SO4 ya. Lalu dan 80% access solution yang harus diumpankan untuk memproduksi 1000 kg pure TiO2. Oke, pertama kita harus basis dulu kan ya, yaitu 1000 yang tadi kilogram TiO2 terproduksi, yang tadi di soal. Lalu dari 1000 kg itu kita ubah ke mol TiO2, yaitu dengan membagi MR, yaitu menjadi 12,52. Nah, dari 12,52 ini kita mencari berapa FeTiO3 yang terdekomposisi. Nah, tinggal dimasukkan ke stoichiometri reaksinya, yaitu 12, karena karena di sini berarti kan untuk sini, berarti kan TO2 ya, berarti kan ke H2TO3 dulu, H2TO3 ke TiOS4. Nah, TiOS4 ke FeTiO3. Nah, di sini adalah koefisiennya adalah satu semua. Maka molnya sama, 12,5 kmol FeTiO3 yang terdekomposisi. Nah, karena di soal ini diketahui bahwa suppose that 86% immediately akan decompose. Jadi, untuk mencari berapa mol FeTiO3 yang masuk adalah 12,52 dikalikan 1/0,89 atau dibagi 0,89 sehingga menjadi 14,06 kmol FeTiO3 yang masuk. Nah, 14,06 kmol FeTiO3 ini itu kita menjadikan kilogram TI dulu. TI saja. Maka 14,06 ini diubah ke TI kan sama, karena TI juga sama satu kan. Lalu kita kalikan dengan MR-nya, sehingga 673,5 kg TI yang masuk.
Ya. Lalu di sini kita dapat mencari masa masanya, yaitu masa O. Ini yang mau tanyakan. Nah, 151 itu juga MR ya. Ini 14,06 dikatakan MR dari FeTiO3. Sehingga kita dapat kilogram massa dari Fe2O3. 68,1 kilogram Fe2O3. Untuk mencari mol Fe2O3 tinggal dibagi MR-nya, yaitu MR-nya adalah 159,69. Sehingga kira-kira adalah 4 kilomol Fe2O3. Ini hanya pembulatan saja. Nah, kita habis itu cari kebutuhan berapa sih H2SO4-nya atau H2SO4 teoritisnya. Nah, H2SO4 ada dua di sini ya, di reaksi pertama dan reaksi kedua, lalu kemudian yang dibutuhkan ini kan, yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan berarti 14,06 FeTO3 dikalikan 2 dari koefisiennya, dan 4 kmol FeTO3 kalikan 3 dari koefisiennya, sehingga yang dibutuhkan adalah 40,12 kmol H2SO4. Untuk eksesnya adalah 1,5 kalikan 40,12, yaitu 60,18 kmol H2SO4. Nah, karena di sini diketahui 80% solution, maka maka 60,18 ini kita ubah ke kilogram dulu ya. Maka menjadi 02,4 kilogram H2SO4. Lalu karena dikali 80%, maka dibagi 0,8. Sehingga 7380 itu merupakan terdiri dari 80% H2SO4 fit atau yang masuk. Namanya ada pertanyaan. Oke,
Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Nih, Oh itu yang ya, terakhir itu apa ya maksudnya? 7380 80%. itu merupakan 380 itu merupakan 80% H2S4. Sih. Oh, hasilnya ya. Itu satuannya aja sih 80%. Karena kan 80% raw tadi solution ini. Eh, sama yang tadi ini 151,74 itu dapat dari mana ya? Yang mana? 151,74. Yang 151. ini yang Oh masa ini. FeO Ini O3 MR itu. juga. Ini kan 14,6 kan masih kilomol kan. Ya. Nah, kita jadikan kilogram. Oh, jadikan kilogram. Iya, jadi Oh, kilogram. FeTiO3-nya jadikan kilogram. Iya, kan kita sini mau nyari massa kan, makanya satuannya ini udah massa. Gitu. Terus yang 159,69 itu Itu apanya? sama, itu MR dari Fe2O3. Kalau Beda, yang sama-sama M tapi beda 151 senyawa. Itu Fe2O3. Kan ini kan udah tahu kan, masanya Fe2O3 itu 638,1. Nah, sekarang kita mau ngubah menjadi mol Fe2O3. tapi kok maksudnya ini 159,69 ini MR-nya dari Fe2O3. Iya, Terus yang 151,74 itu dari FeTiO3 itu. iya. Ah, tuh. Apa gimana? Apa ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, untuk habis ini kita akan bahas kuisnya yang kemarin. Kalau nggak ada pertanyaannya tadi. Jadi, untuk soal kuis yang kemarin kan juga udah dikasih tahu kan diagram alirnya dan nomornya 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana, sehingga kalian pasti harusnya sama dengan pelabelan yang aku labelin ya. Mirip lah harusnya. Untuk angkanya pasti sama gitu. Nah, berarti pertama kan kita analisa DOF ya. Untuk soal kuisnya, yang pertama untuk yang unknown di ekstraktor itu ada 4. Apa aja sih ada 4? Nah, ini aku udah bikin ya. Kenapa ada 4? Yaitu ada M2, M3, M5, dan XE5, X etanol 5 ya. Sehingga ada 4. Untuk neracanya ada 3, yaitu untuk I, H, sama E. Ya, ionic liquid, lalu ada heksan, dan etanol. Itu. Relasi lainnya ada 1, itu perbandingan yang 3:7 itu ya. Itu merupakan relasi lain. Sehingga DOF-nya 0. Untuk di kolom destilasi, itu ada 5. Itu ada M3, M4, M5, XE5, dan XE4. Ada 5. Racanya ada 3, yaitu sama kayak aku udah bilang, E, etanol, heksan, sama ionic liquid. Lalu relasi lainnya ada 1, yaitu 3:7 yang tadi. Sehingga DOF-nya adalah 1. Lalu untuk overall-nya itu ada 3 yang unknown. Apa itu? Yaitu overall M2, M5, dan M4. Dan sorry, ini harusnya, oh ya, tapi kenapa kok nggak ada XL5 atau itu ya? Oh sorry,
Kenapa ada nggak ada, sorry, maksudnya adalah sini ada M2, M4 dan XE4, sorry. Lalu eh neracanya ya, neracanya kenapa kok cuma 2? Oke, jadi di sini kenapa kok hanya 2 di overall? Karena untuk yang ionic liquidnya itu nggak ada yang masuk, cuma ada yang keluar, sehingga itu nggak bisa dianggap independen atau gimana ya. Jadi yang ada tuh etanol heksan gitu. Lalu rasianya nggak ada, dan total DOF-nya adalah 1. Untuk penyelesaiannya, pertama kita dari ekstraktor. Dari reaksi lainnya, yaitu kan M5 kali X5 per M5 kali X5 sama dengan 3/7. Nah, karena di sini Xe5 ditambah Xi5 adalah sama dengan 1, maka Xi5 sama dengan 0,7 kg I per kilogram dan Xe5 adalah 0,3 kg E per kilogram. Untuk neraca, dulu kita neraca total di ekstraktor adalah 100 plus M5 sama dengan M2 tambah M3. Nah, M5 berarti M2 tambah M3 min 100. Nah, ini kita simpan dulu ya persamaannya. Lalu kita ke neraca heksan, yaitu 79,16 ya, dapat dari 0,96 berikan 100 sama dengan M2 dikalikan 0,9777 ditambah M3 dikalikan 0,1209 itu disimpan juga persamaannya, dan kita akan neraca ionik. Nah, neraca ioniknya ini 0,75 M5 sama dengan 0,0115 M2 tambah 0,5034 M3. Sehingga, nah di sini kita memasukkan persamaan yang ini, M5 sama dengan M2 tambah M3 tambah min 100, kita masukkan ke M5 sini. Dimasukkan ke sini, sehingga dapat M2. Dapat 2 variabel saja, yaitu M2 dan M3. Nah, karena sudah dapat, ya kan, nah kita substitusi persamaan yang di neraca heksan, persamaan pertama dan persamaan kedua. Dapat M2-nya adalah 65,1687 dan M3 adalah 127,7466 kg per jam. Lalu untuk M5-nya kita langsung cari aja M5 dengan M2 tambah M3 min 1 sehingga menjadi 92,9153 kg per jam. Nah, di sini jika nggak ada recycle, berapa kebutuhan ionik yang diperlukan. Nah, di sini kita pakai dari neraca ionik di ekstraktor. Ya. M5 sama dengan M2 tambah M2 0,0115 tambah 0,5034 M3. Ya. Jadi di sini M5. Misalnya kan ini pure ionik kan, M5 itu pure ionik. Jadi ini nggak ada recycle, ini M saya di sini M5 saja ionik itu sama dengan M2 kalikan 0,0115 ini kalikan M3 kalikan 0,5034. Nah, karena M2 dan M3 nya tahu, maka M5 nya tahu tuh. M5 adalah 65,0343 kg per jam. Sampai ini ada pertanyaan? Yang berhasil main mana? Ya, kenapa? 37. Nggak bisa dicari maksudnya? Dua. Hmm.
Maksudnya ya, oh, nggak apa-apa, tapi oh ya nggak, yang komposisinya sama kan? Oh, itu bisa kalian masukin resin lain, tapi anonya nambah. Heeh. Jadi anonmu XI2 gitu, tambah anonnya. Jadi kamu nambah relasi lain lagi, tapi anonnya juga nambah di sama aja nol. Jadi misalnya nih ya, ini ekstraktor kan tadi. Nah, berarti kan anon kan 4. Nah, padahal bisa 5, yaitu M2, M3, M5, XE5, dan XE2. Tapi relasi lainnya aku tambah 2 karena yang pertama 3/7 dan yang kedua tuh komposisinya sama yang itu. Jadi ada bisa 2. Heeh. Itu juga benar, tapi anaknya harus nambah gitu. Heeh. Bisa sih boleh gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Mungkin mau tanya kuisnya kemana, ada yang kesulitan di mana mungkin, mumpung lagi bahas kuis juga kan. C, mau nanya Mm-mm. DOF-nya C. DOF. Ah, Mm. kalau misalnya aku masukin M1 itu boleh tadi? Salah gak sih? Gimana? Misalnya di anon aku yang ekstraktor itu masukin M1, M2, M3, M5 sama XE5. Tapi kan M1 udah ada basisnya. Iya. Berarti kalau misalnya aku tulis M1 berarti salah ya, C? Berarti DOF kan nggak nol dong. Berarti. Ya, ada aku yang satu jadinya. Satu. Iya, tapi harusnya kamu boleh gitu, tapi harus tambah kasih keterangan. Jadi dikurangi lagi sama basisnya gitu. Hmm, Jadi nol. oke oke C. Nengin itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Maksudnya di neracanya ya, yang dua. Iya, untuk yang overall cuma dua. I sama H. Sorry. Etanol sama heksan. Karena yang ionic liquid itu kan nggak ada yang masuk. Ya, jadi sebenarnya tuh kayak dianggap mula-mula itu di di maksudnya sorry, kenapa yang etanol? Jadi untuk yang dua variabel ini etanol sama heksan aja. Karena yang ionic liquid ini nggak ada yang masuk gitu. Untuk yang overall, secara overall tuh nggak ada yang masuk. Karena recycle tuh nggak masuk gitu. Jadi independennya etanol sama heksan. Oke,
Ada pertanyaan lagi? Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti responnya selesai dulu sampai sampai sini dulu. Untuk mungkin yang belum kan raca molekul yang mungkin nanti kita akan belajar lagi mungkin di minggu depan ya. Untuk yang sisanya, jadi kan udah belajar extent of reaction sama atom. Jadi kurang satu ya, molekul. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh chat aku aja kalau ada pertanyaan tentang materi yang nggak dimengerti mungkin. Oke, thank you udah datang. Thank you, Ce. Ya, mm-mm.